Merasa adanya kejanggalan, ia didampingi kuasa hukum langsung menyambangi KPAI kemarin untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. Yang namanya ibu ya sakitnya pasti sakit, benar-benar sakit gitu ya. Pengen keadilan yang benar-benar keadilan buat anak saya gitu. Biar anak saya tenang di sana. Bisa hukuman mati juga. Kalau emang dia merasa anak saya atau merasa ini ya cukup bawa bukti-bukti atau apa. Terima kasih ya. Sehat ya, kabarin aja ya. Iya. Kalau ada apa-apa ya. Terima kasih dok. Thank you dok. Iya dok. Ya. Gemes. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang penyiksaan paling kejam bagi Nizam. Bocah 12 tahun yang malang asal Jampang, Sukabumi itu tewas dengan kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, ia diduga mendapatkan tindak kekerasan dari ibu tirinya sendiri, bahkan diduga juga dipaksa menelan air mendidih. Dan kini viral di jagat maya rekaman yang diduga berasal dari ponsel Nizam yang memperlihatkan sosok ibu tiri yang diduga kalap melempar barang dan mengamuk. Dan akhirnya kemarin dunia maya juga kembali digegerkan dengan video tangis permintaan maaf sang ibu tiri pasca diperiksa intensif di Polres Sukabumi. Dengan wajah sembab, ia meminta belas kasihan publik. Lantas, benarkah tangisan itu lantaran ia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Silakan Pak. Minta maaf saya Pak dulunya. Maaf ya Pak. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Sempat ikutan emosi karena aku sebagai seorang ibu melihat itu kayaknya kok ada ya orang nggak punya hati nurani kayak gitu, kok ada ya orang nggak punya hati nurani kayak gitu. Di saat kita siap menikah dengan pasangan yang sudah membawa membawa anak atau bawa anak lah ibaratnya gitu, otomatis kita harus menerima the whole paket dengan segala yang dia bawa gitu loh. Apa yang terjadi kepada Nizam membuat Lisnawati, sang ibu kandung, merasa sangat hancur. Merasa adanya kejanggalan, ia didampingi kuasa hukum langsung menyambangi KPAI kemarin untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. Lisna juga turut mengungkapkan adanya rembesan darah pada kain kafan di bagian kepala Nizam saat pemakaman, yang memperkuat dugaan bahwa kepala bocah malang itu luka akibat hantaman benda tumpul. Ia membantah keras narasi leukemia atau autoimun seperti yang santer disebutkan oleh si ibu tiri sebelumnya. Lantas, benarkah Lisnawati juga akan melaporkan kejanggalan itu ke polisi? Eksklusif di Silet, inilah curhat sang ibu kandung. Sehancur-hancur gitu pokoknya mah nggak, pastilah seorang ibu gimana, saya benar-benar sangat sakit, sangat gimana, pengen kalau bisa mah ya gitu ikut geram gitu. Buat kami semua ini mengagetkan ya, karena kasus ini korbannya adalah anak di bawah usia dan dugaan pelakunya adalah orang terdekat. Setelah kasus ini viral, KPAI, Komisi 3, bahkan dari Polres Sukabumi pun sudah menyatakan bahwa ini sudah naik penyidikan. Hasil otopsi itu kemarin dari Sukabumi baru otopsi bagian luar dari Nizam. Jadi otopsi yang selanjutnya itu kita sedang menunggu otopsi dari forensik Jakarta. Tadi ada sedikit bocoran bahwa di tengkorak bagian kepalanya ada retak. Ibunya pada saat pemakaman juga ada darah di kafannya.
gitu. Di balik kematian tragis Nizam, terdapat penyesalan teramat dalam dari sang ayah. Anwar secara emosional mengakui bahwa kegagalan rumah tangganya adalah awal dari malapetaka yang menghancurkan hidup Nizam. Kejanggalan pun semakin terang benderang saat terungkap bahwa penyiksaan ini bukanlah yang pertama. Setahun lalu, Nizam ternyata diduga pernah disiksa secara brutal oleh ibu tirinya menggunakan kayu hingga sekujur tubuhnya penuh lebam. Tersiksa Bang, tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan siksaan ini sepanjang hidup saya. Saya akan merasakan ini sepanjang hidup saya. Saya akan merasakan ini. Yang namanya ibu ya sakitnya pasti sakit, benar-benar sakit gitu ya. Pengen keadilan yang benar-benar keadilan buat anak saya gitu. Biar anak saya tenang di sana, Bisa hukuman mati juga. Video-video kayak anak-anak yang berhubungan dengan anak, aku nggak kuat ngelihatnya. Namun Lisnawati mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan terkait perpisahannya dengan ayah kandung Nizam. Ia mengaku telah dipisahkan oleh anaknya sejak Nizam berusia 4 tahun. Yang lebih kejam, Nizam diduga diberikan narasi palsu bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. Dan hingga akhir hayatnya, Nizam tak pernah tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup. Sungguh miris. Lisnawati juga mengungkap menjadi korban dugaan KDRT dari ayah Nizam yang sangat temperamental. Saat sedang hamil tua, ia bukannya disayang tapi justru mendapat dugaan tindak kekerasan. Bahkan disumpahi meninggal bersama Nizam yang dikandungnya kala itu. Lantas, apa kata para artis yang sudah memiliki anak melihat kasus Nizam? 2011 saya bercerai sama suami dikarenakan saya pernah sempat KDRT juga. Dan waktu Nizam dalam kandungan disebutkan bahwa lu mati aja, kan saya pakai bahasa Sunda, kamu mati aja sekalian mana kamu dalam kandungan mati gitu. Dedek Raja, ibu kamu mah sudah meninggal, jangan mau kayaknya. Bun udah dibilangin ke si Raja mah, bahkan Bun teh udah meninggal di luar negeri katanya gitu. Anak tuh luar biasa ya, berkah dari Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita sayangi, dan pasti di akhir minta pertanggungjawaban atas kita. Jadi kalau melihat fenomena tersebutnya sangat prihatin, sangat marah. Aku shock, aku sebagai ibu nggak tega, aku ikut kayak jiwa keibuan saya keluar dan marah, emosi saya. Semoga ya diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan pasti semuanya semoga ada keadilan. Kekejaman ibu tiri dan lain-lain yang biasa cuma ada di FTV gitu itu terjadi, dan ya gue sih sangat prihatin ya, sedih juga sih ngelihat kayak gini tuh.